Apa jadinya kalau kamu tahu satu trik sederhana, tapi efeknya bisa membuat hati wanita langsung luluh? Ini bukan soal gombalan, bukan juga soal fisik atau uang. Ini tentang sikap pria sejati yang sering dilupakan, tapi justru itulah yang paling memikat di mata wanita. Video ini akan membongkar satu kunci yang sering diremehkan. Padahal inilah senjata tak terlihat yang membuat wanita bisa terdiam, luluh, bahkan sulit menolak kehadiranmu. Ini bukan trik manipulatif. Ini seni memahami wanita secara emosional dan psikologis. Di sini kamu akan belajar cara sederhana namun powerful membangun aura pria karismatik. Bagaimana satu tindakan kecil bisa menciptakan getaran emosional yang dalam. Mengapa wanita lebih memilih pria yang mengerti dirinya daripada yang sekadar menarik di luar. Dan yang paling penting, bagaimana menjadi pria yang tidak memaksa, tapi justru dicari. Video ini bukan buat kamu yang cuma ingin main-main. Ini untuk pria yang siap jadi lebih berkelas, lebih kuat secara emosi, dan lebih menghargai dirinya sendiri, karena dari sanalah semua daya tarikmu berasal. Banyak pria berusaha keras untuk dicintai, tapi pria cerdas membuat dirinya tak bisa dilupakan. Tonton sampai habis. Jangan cuma jadi penonton dalam hidup cintamu sendiri. Mulai hari ini ubah pendekatanmu. Karena satu hal ini bisa jadi titik balik yang kamu tunggu-tunggu. Mari kita mulai. Poin pertama, dia tidak takut kehilangan wanita. Bayangkan ini, kamu duduk di sebuah kafe dengan seseorang yang sudah lama kamu kagumi. Kopi di atas meja mulai mendingin, tapi kepalamu justru dipenuhi dengan satu pertanyaan. Bagaimana kalau dia pergi? Ketakutan kehilangan bisa terasa seperti bayangan gelap yang selalu mengintai, dan tanpa sadar, itu bisa mengubah caramu bersikap. Kamu menjadi terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir, dan akhirnya terlalu lelah sendiri. Wanita bisa merasakan ini. Mereka bukan hanya merasakan, tapi mereka mengamati. Dan saat mereka melihat kamu begitu takut kehilangannya, ada sesuatu yang berubah. Aura yang dulu kuat menjadi lemah. Sikap yang dulu memikat berubah menjadi sesuatu yang penuh beban. Tapi ada pria yang berbeda. Pria yang tidak takut kehilangan. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu satu hal. Dia baik-baik saja, dengan atau tanpa hubungan ini. Ini bukan tentang sikap dingin atau pura-pura tidak peduli. Ini tentang keyakinan bahwa hidupnya tetap penuh makna, bahwa dirinya sudah utuh. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dijelaskan dengan attachment theory. Pria dengan kepercayaan diri tinggi biasanya memiliki secure attachment style, yang berarti dia tidak merasa terancam ketika hubungan berjalan tidak sesuai harapan. Dia tidak merasa perlu terus-menerus meyakinkan pasangannya untuk tetap tinggal. Dan paradoksnya, justru karena ketenangan inilah wanita lebih menghormatinya. Sebaliknya, pria yang terus-menerus khawatir akan ditinggalkan seringkali jatuh ke dalam anxious attachment style. Mereka jadi terlalu bergantung, terlalu mencari kepastian, dan secara tidak sadar justru membuat pasangan merasa terkekang. Ini seperti seseorang yang menggenggam pasir terlalu erat. Semakin kuat dia menekan, semakin banyak pasir yang jatuh dari tangannya. Tapi ada sisi lain dari cerita ini. Bagaimana jika seseorang yang tampak tidak takut kehilangan sebenarnya hanya menekan emosinya? Dia terlihat tenang di luar, tapi di dalam ada gejolak yang dia tahan sendiri. Penekanan emosi semacam ini bisa berbahaya. Bisa jadi di kemudian hari dia meledak dalam bentuk amarah, depresi, atau bahkan sikap apatis terhadap hubungan. Jadi, bagaimana cara terbaik menghadapi ini? Jawabannya bukan dengan menekan perasaan atau berpura-pura tidak peduli, tapi dengan menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan hubungan, bukan masa depan yang tidak pasti. Jika dia pergi, maka itu adalah bagian dari perjalanan. Dan jika dia kembali, maka itu karena dia tahu kamu adalah seseorang yang tak mudah digantikan. Poin kedua, dia memiliki kepercayaan diri dan keyakinan diri yang kuat. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah kafe, mengaduk kopimu perlahan sambil menunggu seseorang. Lalu dia datang,
seorang wanita yang pernah begitu dekat denganmu. Tatapannya mencari sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang mungkin dulu hilang. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu tidak lagi terburu-buru mencoba membuatnya terkesan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kepanikan. Hanya ketenangan yang mantap. Kepercayaan diri sejati bukan tentang menjadi yang paling keras di ruangan. Bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dunia. Seneca pernah berkata bahwa kita harus belajar merasa cukup dengan diri sendiri tanpa perlu validasi eksternal. Dan itulah yang terlihat dalam dirimu sekarang. Kamu memiliki keyakinan bahwa siapapun yang tetap ada dalam hidupmu, ada karena mereka memilih begitu, bukan karena kamu memohon atau bersikap berlebihan. Daya tarik seorang pria yang memiliki kepercayaan diri yang kokoh tidak terletak pada kata-kata besar atau sikap sombong. Justru dalam cara dia menjalani hidup tanpa ketergantungan berlebihan pada penerimaan orang lain. Wanita bisa merasakannya. Mereka tahu kapan seorang pria benar-benar memiliki kendali atas dirinya sendiri dan kapan dia hanya berpura-pura. Namun, tidak semua orang menyukai pria dengan kepercayaan diri tinggi. Beberapa orang akan menganggapnya arogan, terlalu sulit untuk didekati. Ini wajar. Dunia terbiasa melihat pria yang terus mencari validasi, yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Tapi pria yang memiliki keyakinan diri yang sejati tidak takut kehilangan seseorang yang tidak menghargainya. Itu bukan sikap acuh tak acuh, melainkan pemahaman bahwa hubungan yang baik harus berjalan dua arah. Jadi ketika dia menatapmu malam itu di kafe, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Mungkin sedikit frustrasi karena kamu tidak lagi membutuhkan perhatiannya seperti dulu. Atau mungkin ada kekaguman yang muncul tanpa dia sadari. Karena kali ini, dia berhadapan dengan seseorang yang benar-benar tahu siapa dirinya. Dan itu lebih menarik dari apapun yang pernah dia bayangkan. Poin ketiga, dia memancarkan semangat hidup dan petualangan. Kamu tahu apa yang lebih menarik daripada sekadar tampan atau kaya? Semangat hidup yang begitu kuat hingga orang lain ikut terseret ke dalam energinya. Bukan karena paksaan, tapi karena mereka merasakan getaran yang berbeda. Kamu pernah bertemu seseorang yang setiap kata-katanya penuh gairah? Matanya berbinar ketika berbicara tentang sesuatu yang ia sukai. Orang-orang di sekitarnya merasa terinspirasi, bukan karena dia mencoba membuktikan sesuatu, tetapi karena dia benar-benar hidup dalam momennya. Inilah daya tarik sejati. Bukan sekadar gaya hidup mewah atau petualangan ekstrim, tetapi ketulusan dalam menikmati hidup. Dalam stoikisme, semangat hidup bukan berarti mencari sensasi tanpa arah. Itu berarti menghargai setiap momen, tidak takut akan perubahan, dan tetap teguh meski dunia bergejolak. Marcus Aurelius berkata, hidupmu dibentuk oleh pikiranmu. Artinya, jika kamu melihat dunia dengan semangat dan antusiasme, kamu akan menarik hal-hal yang sejalan dengan itu, termasuk orang-orang yang mengagumimu. Tapi tidak semua orang bisa menangani semangat ini. Ada wanita yang tertarik, tapi ada juga yang takut. Kenapa? Karena pria dengan semangat tinggi seringkali sulit ditebak. Mereka bisa saja merencanakan perjalanan mendadak, mengambil keputusan berani, atau bahkan meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberinya tantangan. Ini bisa jadi menakutkan bagi seseorang yang menginginkan stabilitas absolut. Namun, jangan salah paham. Semangat hidup bukan berarti tidak bisa stabil. Justru, pria dengan semangat tinggi yang memiliki fondasi kuat adalah kombinasi yang luar biasa. Dia tahu kapan harus berpetualang dan kapan harus memberikan rasa aman. Dia tidak sekadar mengejar sensasi, tapi benar-benar menikmati perjalanan hidupnya. Bayangkan skenario ini. Kamu sedang duduk di kafe, berbicara dengan seorang wanita yang tertarik padamu. Kamu tidak membual tentang pencapaianmu, tidak mencoba membuatnya terkesan dengan hal-hal besar. Kamu hanya berbicara tentang bagaimana kamu suka menjelajahi tempat-tempat baru, menemukan makanan unik, atau sekadar menikmati langit sore. Tanpa sadar, dia ikut tersenyum, terhanyut dalam ceritamu. Di titik itu, daya tarikmu tidak berasal dari status, tetapi dari cara kamu hidup. Namun, ada sisi lainnya. Jika kamu terlalu terbawa dalam petualangan dan mengabaikan kebutuhan pasangan, itu bisa menjadi bumerang.
Beberapa pria berpikir bahwa menjalani hidup dengan penuh semangat berarti mengesampingkan komitmen, dan ini justru merusak hubungan. Yang dibutuhkan bukan hanya semangat, tetapi keseimbangan. Wanita selalu kembali kepada pria yang hidupnya menarik, bukan karena petualangannya, tetapi karena dia adalah seseorang yang penuh gairah terhadap hidup. Jika kamu bisa menemukan keseimbangan antara petualangan dan kedewasaan, kamu tidak perlu meminta seseorang untuk tinggal. Mereka akan memilih tetap berada di sisimu. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar menikmati hidupmu atau hanya berpura-pura agar terlihat menarik? Poin keempat, dia menunjukkan inisiatif dan tindakan yang tegas. Kamu pernah merasakan ini? Ada seseorang yang begitu kamu suka, tetapi setiap kali ingin mengambil langkah, kamu ragu. Kamu menunggu sinyal, berharap dia yang memulai. Tapi apa yang terjadi? Dia justru semakin menjauh. Bukan karena dia tidak tertarik, tapi karena kamu terlihat pasif, seperti orang yang menunggu takdir menentukan arah. Perempuan bukanlah makhluk yang selalu ingin mendominasi. Namun, mereka juga bukan seseorang yang ingin menyeretmu ke dalam kehidupan mereka. Jika kamu terlalu pasif, mereka akan mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tahu apa yang dia inginkan? Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengontrol respons orang lain, tapi kamu bisa mengontrol tindakanmu. Artinya, jika kamu ingin sesuatu, kamu harus bertindak. Jangan hanya berharap dia memahami perasaanmu dari tatapan atau pesan-pesan yang setengah hati. Inisiatif menunjukkan bahwa kamu punya kejelasan dalam berpikir. Kamu tidak gamang atau terombang-ambing oleh situasi. Ada sebuah riset dalam psikologi hubungan yang menarik. Perempuan secara alami lebih tertarik pada pria yang memiliki leadership traits, seseorang yang bisa membuat keputusan tanpa keraguan. Bukan berarti kamu harus selalu memegang kendali, tapi menunjukkan bahwa kamu mampu bertindak dengan tegas tanpa selalu menunggu persetujuan. Misalnya, dalam hubungan, keputusan kecil seperti memilih tempat makan atau menentukan waktu pertemuan mungkin terlihat sepele. Tapi di balik itu, ada pesan yang lebih besar. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tidak takut mengambil tanggung jawab. Namun, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Ada pria yang mengira ketegasan itu berarti mendominasi. Mereka membuat keputusan tanpa mendengar pendapat pasangannya, berpikir bahwa menjadi alpha male berarti mengendalikan segala hal. Ini kesalahan besar. Seorang pria yang berkualitas tinggi bukan hanya tegas, tapi juga peka. Dia berani bertindak, tetapi tetap memberikan ruang bagi pasangannya untuk bersuara. Coba bayangkan skenario ini. Kamu sedang bersama seseorang yang kamu sukai. Dia berkata, terserah kamu mau makan di mana. Jika kamu terlalu ragu dan balik bertanya, kamu maunya di mana? Berulang kali, dia akan mulai merasa kamu tidak punya pendirian. Tapi jika kamu mengatakan, aku tahu tempat bagus, kita coba ke sana, dengan nada yakin, dia akan lebih menghargaimu. Namun, bagaimana jika dia menolak? Itu bukan masalah. Pria yang berkualitas tinggi tahu bagaimana menyesuaikan keadaan. Jika dia mengatakan tidak, kamu tidak akan tersinggung atau merasa kehilangan harga diri. Kamu cukup berkata, "Oke, kalau gitu, gimana kalau kita cari tempat yang kamu suka?" Ini menunjukkan bahwa kamu fleksibel tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, tindakan tegas bukan soal selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu mampu mengambil keputusan dengan percaya diri. Dan kepercayaan diri itu, itulah yang membuatnya kembali. Poin kelima, dia tahu. Bagaimana membuatnya tertawa? Bayangkan ini. Kamu sedang duduk di sebuah kafe, matanya menatapmu dengan penuh perhatian, tetapi ada sesuatu yang hilang. Tawa. Hubungan terasa hambar, percakapan datar, dan kamu bisa merasakan bagaimana kehangatan yang dulu ada perlahan memudar. Di momen seperti ini, humor bukan hanya sekadar hiburan. Itu adalah jembatan emosional. Jika kamu bisa membuatnya tertawa, kamu menciptakan sebuah ruang di mana dia bisa merasa nyaman, rileks, dan benar-benar menjadi dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, jika setiap percakapan hanya serius atau dipenuhi keluhan,
hubungan bisa terasa berat. Dalam filsafat stoikisme, humor adalah salah satu alat untuk mengendalikan emosi. Marcus Aurelius sendiri menyebutkan bahwa melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih ringan bisa membantumu bertahan dalam situasi sulit. Dalam hubungan, ini berarti bahwa pria yang tahu cara membuat pasangannya tertawa bukan hanya menarik, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kenyamanan. Tapi pertanyaannya, humor seperti apa yang benar-benar membuat wanita tertarik? Apakah humor cerdas yang menunjukkan kecerdasan, atau humor receh yang terasa lebih ringan dan mudah dipahami? Jawabannya tidak sesederhana itu. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda, tapi yang pasti, humor yang tulus dan tidak dibuat-buat selalu lebih efektif. Ada pria yang mencoba terlalu keras untuk melucu, hingga justru terdengar memaksakan dan malah kehilangan daya tarik. Ada juga yang menggunakan humor sarkastik atau merendahkan orang lain, yang mungkin bisa lucu sesaat, tapi dalam jangka panjang justru membuat hubungan terasa tidak sehat. Sebaliknya, pria yang bisa membaca situasi dan tahu kapan harus bercanda, kapan harus serius, dialah yang lebih menarik. Humor semacam ini bukan hanya soal membuatnya tertawa, tetapi juga menciptakan momen-momen yang tak terlupakan. Sekarang, bayangkan kamu berada di sebuah perjalanan jauh dengannya. Jalanan macet, hujan turun deras, dan suasana mulai terasa membosankan. Jika kamu bisa mengubah situasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, mungkin dengan lelucon sederhana atau cerita konyol, kamu bukan hanya membuatnya tertawa, tetapi juga menunjukkan bahwa bersamamu, hidup tidak pernah terasa membosankan. Namun, ada sisi lain dari humor yang jarang dibahas. Beberapa orang menggunakan humor sebagai mekanisme pertahanan. Mereka bercanda untuk menyembunyikan ketidaknyamanan emosional atau menghindari pembicaraan yang lebih serius. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kamu terlalu sering bercanda tanpa pernah menunjukkan sisi serius atau rentanmu, dia mungkin akan merasa bahwa hubungan ini tidak memiliki kedalaman emosional. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Jadilah pria yang bisa membuatnya tertawa, tapi juga bisa mendengarkan dengan serius ketika dibutuhkan. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli, karena humor yang paling kuat bukan hanya soal membuatnya tersenyum, tetapi membuatnya merasa bahwa bersamamu, hidup akan selalu penuh warna. Poin ke-6, dia menghargai kejujuran dan menolak kebohongan. Ada satu hal yang membedakan pria berkualitas tinggi dari yang lainnya, kejujurannya. Dia tidak bermain teka-teki, tidak menutup-nutupi kebenaran demi kenyamanan sementara. Dan yang lebih penting, dia tidak menggunakan kebohongan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan perhatian atau menghindari konflik. Bayangkan kamu sedang duduk berdua di sebuah kafe dengan seseorang yang sangat kamu sukai. Dia menatapmu, mencoba membaca ekspresimu, sementara kamu tahu ada sesuatu yang harus kamu katakan, sesuatu yang tidak nyaman, tapi benar. Pilihannya ada dua. Kamu bisa berbicara jujur, mempertaruhkan reaksinya yang mungkin tidak menyenangkan, atau kamu bisa menyembunyikannya, menenangkannya dengan kebohongan kecil. Mana yang akan kamu pilih? Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa kebenaran adalah fondasi dari kehidupan yang berintegritas. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak baik, jangan lakukan." Kejujuran bukan hanya tentang mengatakan kebenaran, tetapi juga tentang hidup dengan konsistensi moral. Namun, di dunia nyata, banyak pria merasa terjebak dalam dilema ini. Mereka berpikir bahwa sedikit kebohongan tidak akan merusak apapun, bahwa menutupi sesuatu yang kecil lebih baik daripada menghadapi ketidaknyamanan yang besar. Ini adalah pemikiran yang umum, terutama dalam budaya yang menghindari konfrontasi seperti di Indonesia. Tapi inilah paradoksnya. Semakin sering kamu berbohong untuk menjaga kedamaian, semakin rapuh hubunganmu. Wanita yang berkualitas tidak ingin pria yang hanya mengatakan apa yang ingin dia dengar. Dia menginginkan seseorang yang cukup percaya diri untuk berbicara jujur, bahkan ketika kebenaran itu sulit diterima. Penelitian tentang psikologi hubungan menunjukkan bahwa kepercayaan adalah elemen inti dalam hubungan jangka panjang. Ketika seorang wanita menyadari bahwa pasangannya jujur, bahkan dalam hal-hal kecil, dia akan merasa aman.